Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction dari Warganet Live Official, yaitu Jalan Taubat Seorang Mantan RT part 2-nya ya, bre ya. Gimana kelanjutannya, bre ya? Apakah benar Pak RT akan benar-benar tobat setulus-tulusnya dan sebenar-benarnya, atau malah bakal balik lagi, bre ya? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Warganet Live Official. Let's go. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah Masyul Official, bakar peri jadinya jiwa. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Warganet Live Official. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Warganet Live Officialnya, dan juga Masul Official, bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja, bre ya, kita mulai. Dah, ngapain tuh? Aduh, kok pingsan? Ada apa? Apa yang terjadi sama Raden Tirto, bre? Halo warga, jangan lupa like, share, dan subscribe. Cari kerja di mana lagi? Iya, udah nggak ya? dapat kerja, dia kemarin dipecat. Nggak boleh putus asa. Saya harus semangat buat cari kerjaan lagi. Ya udahlah, tak pulang dulu aja deh. Apa saya coba jadi kulit panggul di pasar aja kali ya? Gitu. Iya ya. Ya wis lah, tak ganti baju dulu deh. Jadi langsung kerja jadi kulit panggul Makasih ya gitu. Bude. Iya, sama-sama Wan. Kata Udin, Ainte udah kerja Pak RT. Ternyata malah ngegembel. Ngegembel. Udah dari kapan ngegembel kayak begitu Pak RT? Ya, Wan Sutri nggak boleh gitu. Saya bakal buktiin ke semua orang kalau saya bakal berubah jadi lebih baik. Lihat aja nanti Wan. Iya deh, nanti Anda lihat. Paling Oke. juga ntar korupsi lagi. Saya mau berubah Wan. Oke. Kebangetan banget Wan Sutri ngomong kayak Bener. begitu ke Pak RT. Mentang-mentang dirinya orang mampu, jadi bisa merendahkan orang seenaknya. Nah, Ini juga pernah ngalamin Bude. Cuma nggak harus semua orang tahu lah. iya, tapi kita tetap nggak boleh. Mosok sih? Maksud sih? Boleh kan Pak? Saya ikut kerja di sini. Boleh, tapi gue butuh tenaganya buat malam hari pas ada bongkaran dari truk. Iya nggak apa-apa Pak. Saya siap kok. Ya udah, ntar malam lo kesini aja. Oke siap Pak. Ya wes Oke. kalau gitu tak pamit pulang dulu. Apa yang dia mau Pulang, angkatin? terus lanjut istirahat biar nanti malam kerjanya jadi lebih semangat. Semoga Oke. aja kerja jadi kulit panggul ini bakalan awet. Ya walaupun berat tapi nggak apa-apa lah. Daripada harus nahan lapar terus-terusan. Siap nggak Bener. siap? Harus siap pokoknya. Saya yakin saya Orang nggak bisa. punya duit nggak bisa apa-apa, bre. Makan pun nggak bisa. Ngapa-ngapain nggak bisa kebanyakan. Lah ini. Udah pulang kerja Pak RT? Udah nggak kerja saya Bon. Loh, kenapa Pak Le? Pak Le udah nggak kerja di sana lagi Din. Pak Le dipecat. Kok bisa? Emangnya Pak Le bikin salah apa? Kok sampai dipecat? Pak Le dituduh korupsi, lolosin barang dari gudang. Padahal Pak Le nggak ngelakuin itu sama sekali. Pak Le Oke. cuman difitnah Din. Beneran Pak RT nggak ngelakuin itu semua? Enggak Bon, saya cuma difitnah. Loh, Pak RT kok tumben pakai pakaian begitu? Oke. Iya Pak No, saya mau berangkat kerja jadi kulit panggul di pasar. Ini malam gitu. pertama saya kerja. Wah, semoga lancar ya Pak kerjanya. Semangat. Iya Pak No, saya pasti semangat kok buat kerja. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Iya, hati-hati Pak Le. Salut gua sama semangatnya Pak Le, Bon. Tapi gue masih ragu sih Din. Kalau Pak RT nggak dikorupsi, kenapa dia bisa dipecat, ya kan? Pak Le bilang kan dia nggak ngelakuin itu, Bon.
dia cuma difitnah. Bener. Pak Le juga bilang dia mau berubah kan? Iya Bon, semua orang kan punya kesempatan buat berubah menjadi Superman. Lah, kok jadi Superman, Pak? Jadi lebih baik Bon maksudnya. Nah. Aduh, jokes orang tua emang beda ya, Din? Iya Bon. Oke. Oke. Semangat, semangat. Oh, ada 2 orang yang kerja ya. Kamu bukannya kerja kok malah diem aja sih? Lah iya. Itu loh, masih banyak yang harus diangkut. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Berani lu sama gua? Orang-orang saya kayak kan cuma gini, ngasih Bre. tahu, kamu itu kerja dibayar loh. Jangan cuma diem-diem aja, makan gaji buta. Gak usah ikut campur urusan gua. Mau gua gebukin lu? Atau mau gua panggilin preman pasar biar disikat sama Aduh, mereka? ngancem lagi. Enggak. Saya kan cuma ngingetin doang. Udah kerja aja lu, gak usah ngurusin gua. Aduh, orang-orang kayak gini. Ramein lagi biar cepet kelar. Oke siap. Lah. Kok saya nggak kuat kalau 2 tumpuk kayak begini. Aduh. Udah nggak usah banyak protes. Kalau mau masih kerja di sini, jalan. Waduh, orang-orang kayak gini, Bre. Orang-orang kayak Sabar, gini, Bre. sabar. Ini ternyata sering ada, Masih Bre. untung saya punya Memang wajib kerjaan. diulti orang-orang kayak gini, Walaupun Bre. kerjanya nggak sesuai ekspektasi saya, tapi saya tetap harus bersyukur. Keesokan paginya. Kayaknya capek banget. Emang Pak Le pulang kerja jam berapa? Pak Le kerja sampai subuh, Din. Ini baru istirahat sebentar, terus kamu datang. Buset, emangnya nggak capek kerja jadi kuli panggul sampai jam segitu? Capek ya capek lah, Din. Cuma ya Pak Le bersyukur punya kerjaan ini sekarang daripada jadi pengangguran kan. Bener juga. Udahlah, cari kerjaan lain aja Pak Le. Jangan jadi kuli panggul. Nggak apa-apa, Din. Lagian Pak Le denger-denger bayarannya lumayan per minggunya. Oh ya udah deh, kalau itu keputusan Pak Le. Yang penting harus semangat ya. Setiap hal baik pasti ada jalannya. Benar, pasti. Malam harinya. Tambahin Aduh. lagi. Keterlaluan nih orang. Keterlaluan nih orang. Masih kuat pak. Jujur, saya nggak kuat kalau harus bawa 2 karung sekaligus. Kalau nggak kuat, jangan dipaksa. Mending di dalam pasar aja. Gua nggak tega lihat lu. Kayaknya kecapean banget. Belum terbiasa kan? Ya sana lu pindah ke dalam aja. Karungnya lebih kecil, tapi bayarannya sama. Ya udah deh kalau gitu. Saya pindah ke dalam deh. Kalau karungnya lebih kecil kan, saya jadi lebih ringan. Wah, apalagi nih? Permisi Pak, karung mana yang mau diangkut? Biar saya bantu angkutin. Karung yang ada di depan toko diangkut semua ke truk yang ada di depan pasar. Lah, apaan tuh? Walah, oke siap. Masalah apa lagi nih yang muncul nih? Waduh, bau apaan nih? Kok nggak enak banget? Bukan urusan saya lah. Tugas saya kan cuma ngangkut doang. Oke, benar. Pak sopir, buka Pak sopir. Pak sopir. Waduh, ketiduran kali ya sopirnya. Woi, apain? Jangan-jangan mereka mau nyolong, Bre. Walah adalah, kok nggak ada siapa-siapa nih. Waduh, terus gimana dong? Tak balik ke tokonya dulu deh. Oke. Pak, tadi saya udah ke depan pasar, tapi nggak ada sopir truknya. Saya bingung mau masukin barangnya lewat mana. Soalnya bagian belakang truknya masih belum dibuka. Pak, terus ini gimana Pak? Lanjutkan. Wah! Hantu ternyata. Wah! Syukurin, emang enak.
ketemu setan tuh pasti. Ya iyalah, tempat serem begitu. Dikerjain dia keesokan paginya. Waduh, sampai Pak Le sakit gimana gitu sih dia. semalam kerjanya? Semalam Pak Le dikerjain Din sama senior buat ngangkutin barang di dalam pasar yang angker. Pak Le ketemu sama setan. Waduh, ngeri banget. Sampai sekarang Pak Le masih terngiang-ngiang. Oke. Aduh, Pak Le, udah deh, berhenti kerja jadi kuli panggul. Udin nggak mau ya, kalau Pak Le sampai kenapa-napa. Bener Lagian, kerjaan itu nggak cocok buat Pak Le. Gimana ya Din? Loh, mau kemana Pak Le? Mau ke pasar Din. Hari ini Pak Le gajian. Pak Le kan masih nggak enak badan. Pak Le nggak apa-apa kok Din, masih kuat ini. Lagian lumayan bayarannya, bisa buat biaya hidup. Ya wes, Jangan Pak Le sampai pergi ditipu dulu ya, lagi Din. nih. Oh ya udah deh. Jangan sampai ditipu lagi nih. Nih, Nah Loh, tuh kan. kok cuma 20.000 bos? Saya kan kerja 2 hari. gua dapat laporan dari dia. Katanya, lu bukannya kerja, malah sibuk duduk santai. Bahkan, lu semalam ketiduran kan? Gak niat kerja lu. Aduh, tuh Enggak kan. gitu bos. Saya itu. Kayak itu apa? Enggak bos, saya cuma mau Diancam minta lagi. maaf. Saya nggak bisa kerja lagi di sini. Makasih banyak bos buat kesempatannya. Duh, padahal baru 2 hari lo kerja di sini. Tapi, ya udahlah, gak apa-apa. Aduh, ternyata berubah jadi orang baik nggak semudah yang Ditipu, saya ditindas ya. pikir. Langkah kaki aja rasanya berat, niat aja nggak cukup, ada Benar, capeknya, nggak semudah ada itu kita mau sakitnya. bertobat deh. Padahal waktu kita berbuat salah, langkah kaki terasa ringan. Bener Tapi banget. saat kita mau berubah, setiap langkah kayak ujian. Bener banget. Mungkin emang begitu caranya Tuhan mengajarkan kita bahwa kebaikan selalu punya harga yang harus dibayar. Mm-mm. Bude, beli air putih 1 sama roti 3 ya Bude. Mau lagi utang, tapi jadi nggak tega saya. Gampang lah, lain kali aja deh. Sebentar Pak RT. Oke. Ini Pak RT. Ini Bude uangnya. Makasih ya Bude. Yo, sama-sama Pak RT. Lah, pingsan dia, Bre. Walah, Pak RT. Tolong, tolong, tolong. Aduh. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari warganet live official, dan ternyata Bre ya tidak semudah itu untuk bisa berubah menjadi lebih baik, karena kita juga sambil berjalan berubah menjadi baik biasa ada cobaan atau ujian yang kita lewati sambil untuk menghapus dosa-dosa kita ya. Jadi kesalahan yang kita lakukan akan dihapus, dibersihkan Allah dengan cara ya seperti inilah Bre gitu ya. Insya Allah seperti itulah ya. Gua gak terlalu paham lah masalah gitu, tapi katanya ya seperti itu ya. Cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita di dunia ini tanpa perlu bertanggung jawab di akhirat nanti, seperti itu ya. Gue nggak paham ya, gue pernah dengar gitu ya, mungkin juga gue salah ngomong atau gimana, mohon maaf ya. Intinya hikmah ya, apapun yang kita perbuat pasti kita akan dapat balasannya Bre ya. Oke, cukup sekian dulu kesempatan kali ini, mohon maaf jika saya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Ben.